Oke, berikutnya ya. Lalu masih di teori investasi internasional ada teori keunggulan monopolistik ya. Nah, di mana di sini investasi langsung luar negeri. Jadi teori keunggulan monopolistik ini mengacu kepada eh, investasi langsung luar negeri atau FDI ya, Foreign Direct Investment yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik. Ya, oligopolistik itu industri yang bermacam-macam gitu industrinya gitu ya. Dan mereka punya keunggulan secara teknis, juga keunggulan terhadap perusahaan pribumi ya. Nah, lalu ada ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Ini juga masuk ke dalam teori investasi internasional, di mana di sini em, investasi itu diberupakan keunggulan terhadap pengetahuan. Jadi di mana perusahaan itu dia akan melakukan investasi untuk memproduksi suatu produk yang disukai oleh customernya gitu ya. Dan itu sama dengan buatan lokal. Nah, di situ mereka bisa mengendalikan harga jualnya yang lebih unggul dan dari perusahaan yang lokalnya, perusahaan pribumi. Kenapa? Karena mereka punya keunggulan pengetahuan gitu untuk memproduksi itu lebih istilahnya itu uh, mirip gitu ya, mirip dengan yang buatan lokal gitu. Nah, itu eh, kayak contoh barang-barang dari China lah ya, seperti itu contohnya kan sangat banyak dan mirip gitu ya dengan buatan yang ada di Indonesia misalkan seperti itu gitu. Nah, lalu ada investasi silang. Jadi kalau di investasi silang ini adalah investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing, di negara asalnya masing-masing gitu ya, sebagai tindakan untuk mempertahankan ininya bisnisnya gitu ya. Jadi mereka melakukan investasi silang gitu di perusahaan oligopoli di negara mereka, di negara asalnya masing-masing gitu. Next, setelah itu kita baru masuk ke dalam masih ada ya teori investasi internasional itu ada the follow the leader teori atau Nick Boxer. Jadi di sini perusahaan itu dia bisa memasuki pasar, dia maksudnya dia memilih untuk berinvestasi dalam satu pasar luar negeri di mana sifat pasarnya itu oligopolistik. Jadi perusahaan ini pun di, eh, di kalau dia masuk maka perusahaan lain pun juga akan ngikutin gitu ya. Jadi dia follow aja leadernya siapa tuh di pasar itu gitu. Nah, dia akan follow mengikuti. Ya, itu juga oh di sana ada perusahaan A besar ya berani berinvestasi misalkan di negara mana gitu. Dia ngikutin. Nah, itu gitu ya, the follow the leader theory. Lalu ada yang terakhir International Product Life Cycle Theory. Nah, kalau kalau dari ini ya, dari judulnya International Product Life Cycle, Product Life Cycle, ada yang tahu Product Life Cycle itu apa? PLC, pernah kita singgung kayaknya. Apa? Ada yang ingat nggak Product Life Cycle itu apa? Siklus hidup produk, apa itu? Jadi Product Life Eh, Cycle. pada Hah? luar sana ya. Bukan, ya bukan kadaluarsa. Ini bukan cuma masalah kadaluarsa ya, tetapi ini adalah siklus hidup suatu produk. Jadi umur produknya. Nah, kalau kadaluarsa itu kan umur pembuatannya, umur produksinya. Bedain antara umur produksi dengan umur hidupnya. Jadi ini kalau manusia nih usianya gitu loh. Jadi dia siklus kehidupan. Kalau manusia itu kan mulai dari dia lahir, lalu dia tumbuh, dewasa, terus nanti akan mengalami yang namanya penurunan terus meninggal, misalkan gitu gitu ya. Nah, di produk itu pun juga sama. Ya, kita perhatikan aja deh. Misalkan ada satu produk baru di launching, ya. Berarti itu dia ada di dalam fase nol.
fase perkenalan, fase dia baru lahir gitu loh. Ya, dia baru lahir, dia diperkenalkan, oh itu ada produk namanya merek apa gitu misalkan gitu ya. Merek eh merek apa? Merek yang baru gitu ya, merek baru nih gitu. Oh, udah ada ya sekarang merek baru ya, misalkan gitu. Nah, lalu setelah dia diperkenalkan, maka dia kan naik terus pertumbuhan, tumbuh orang makin banyak yang tahu gitu ya. Di samping dia udah berani promosi, sehingga promosinya gencar, sehingga banyak orang yang semakin apa banyak yang tahu gitu dan banyak yang pakai gitu kan. Akhirnya dia bertumbuh. Nah, sampai di titik di mana dia mengalami puncak-puncaknya, artinya mengalami kejayaan. Nah, biasanya produk-produk yang sudah ada di mature, ya, di dewasa, kalau digambarkan itu kayak gunung gitu ya, dari mulai nol, naik ke atas, terus sampai di puncaknya. Nah, itu pasti dia akan ada fase penurunan atau declining. Fase penurunan atau declining. Nah, pada saat fase penurunan itulah, di situ harus ada strategi perusahaan untuk bisa eh, apa menyambung gitu hidupnya dari bisnisnya dia gitu. Entah itu dia melakukan diversifikasi atau munculin produk baru lagi yang lain atau varian baru ya. Nah, ini yang paling sering kan kita tahu tuh kalau Indomie. Indomie itu kan sebentar aja udah muncul lagi yang lain, sebentar udah muncul lagi. Itu berarti produk life cycle-nya tuh cepet banget gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan produk life cycle. Ya, di sini berarti International Product Life Cycle Theory itu daur produk ya terdiri dari masa awal masa pertumbuhan ya sama ya, tapi dia ada di bisnis di bisnisnya internasional gitu ya sampai dengan masa puncak, masa jenuh. Nah, kalau sudah sampai tadi saya bilang dia sampai di masa jenuh ya dalam satu pasar dalam negeri, nah kemungkinannya juga perusahaan itu dia akan menjual atau mencari peluang di negara lain gitu ya yang tadi saya bilang jadi misalkan udah sampai titik jenuh entah itu dia mau munculin varian baru atau kalau varian baru jatuhnya nanti produksi lagi butuh modal lagi butuh nyari bahan baku lagi dan agak repot kenapa nggak cari pasar yang baru aja dilempar ke pasar yang di luar gitu ya seperti itu itu yang ada di dalam International Product Life Cycle Theory. Oke, berikutnya ya, nah eh kita masih bahas nyambung masih terkait dengan investasi ya. Nah, ini yang kita sebut tadi dengan investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Investment atau kita singkat dengan FDI. Menurut Krugman ya, yang dimaksud dengan FDI ini adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara itu mereka mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Ya tadi ya bisa dengan cara PMA, penanaman modal asing. Entah itu dia akuisisi atau dia melakukan merger gitu ya dengan satu perusahaan di negara lain gitu. Jadi di sini tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya ya kalau terjadi seperti itu, tapi juga memperlakukan pengawasan terhadap perusahaan di luar negerinya. Ya, nah ini juga untuk FDI itu ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Ya, dan itu dikeluarkan untuk bisa menarik investasi asing membangun ekonomi nasional gitu ya. Memang kita perlu investor ya. Setiap negara itu perlu investor dari luar negeri gitu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membangun ekonomi nasional, tapi harus diatur, jangan sampai mereka menguasai atau memonopoli. Ya, contoh yang sudah pernah terjadi di negara kita itu ada kasus di mana satu perusahaan asing ini dia mendominasi gitu ya, sampai akhirnya penduduk setempatnya itu jadi kalah gitu ya. Nah, tahu nggak yang saya sebutkan ini di mana terjadinya? Yang tahu nggak? Itu ketika Report. terjadi Report bukan, Bu?
Ya, betul. Di Freeport itu kan contoh kasus ya, contoh kasus nyata di mana apa di loss gitu ya, di loss tuh untuk mereka itu menanamkan modalnya ya sampai sampai besar sahamnya sampai akhirnya mereka bisa menjadi rajanya gitu loh ya. Nah, ini juga makanya perlu diatur gitu. Nah, untuk kewenangan mengelola investasi asing, kalau di Indonesia itu diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang kita apa sering mungkin sering dengar ya. BKPM itu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan mereka lah yang akan memberikan ACC atau persetujuan atau izin gitu ya terhadap investasi langsung luar negeri gitu. Oke.